kita calon guru penggerak angkatan 9 ada tugas di modul 1.4 tentang terkait dengan aksi nyata, yaitu tentang terkait dengan diseminasi budaya positif di sekolah. Jadi sebelum saya mau membebaskan terkait dengan budaya positif kepada beberapa orang guru di sekolah dan juga membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa, pertama saya harus berkomunikasi dengan Bapak terkait dengan langkah yang saya ambil untuk menjalankan salah satu tugas saya, yaitu mengenai penerapan budaya positif di sekolah Pak. Oleh itu saya mengharapkan ada arahan dari Bapak terkait dengan tugas yang nanti saya jalankan Pak. Mengenai penerapan budaya positif ya. Sejauh ini langkah-langkah yang sudah Bapak ambil itu seperti apa untuk mensiasati tadi budaya positif itu? Ya, tentunya kita kemarin salah satu langkah yang telah kita bentuk dari beberapa orang calon guru penggerak yang ada di SMK ini, yaitu kita membentuk salah satu komunitas praktisi yang dimana komunitas tersebut akan berorientasi kepada disiplin siswa. Misalnya siswa yang sering terlambat kita harus bina, siswa yang sering bolos kita harus bina, siswa yang misalnya dalam proses pembelajaran berlangsung dia sering keluar. Langkah-langkah itu yang telah kita buat untuk meningkatkan disiplin positif di sekolah Pak, terutama lebih berorientasi kepada siswa Pak. Oke, jadi saya kira hal itu baik, dan kalau memangnya itu harus dijalankan, mungkin segera karena Ya, Pak. lihat dari kondisi yang ada, anak-anak ini kan mereka selalu ya seperti yang kita lihat sekarang ini loh. Iya Pak. Mereka punya kemalasan, kedisiplinan dan segala macam itu yang harus kita jalankan untuk saat ini. Jadi tidak bisa ditunda ya, tidak bisa ditunda, dan itu merupakan langkah-langkah yang harus dijalankan dengan sendirinya. Mungkin ya anak-anak bisa sadar, anak-anak bisa disiplin. Saya kira seperti itu. Iya Pak. Ya, jadi kalau ya mungkin ada apa namanya, ada strategi-strategi yang perlu dilihat juga dalam proses ini, karena kalau tidak punya strategi yang baik, ya, kalau tidak ada strategi yang baik, jelas semuanya akan terbengkalai, dan dalam hal ini tentunya setiap siswa punya persoalan yang berbeda-beda, ya toh. Nah, jadi perlu ada strategi-strategi khusus. Kira-kira strategi khusus itu yang perlu dikembangkan dalam hal ini sebagai seorang guru penggerak, sehingga apa yang menjadi tujuan daripada guru penggerak ini, dia akan berhasil. Saya kira begitu. Kebetulan kita di sini ada 3 orang calon guru penggerak, dan kita sudah saling berkolaborasi bagaimana supaya kita bisa menciptakan budaya positif, terutama disiplin positif di sekolah Pak. Dan itu kita jamin kita akan menerapkan disiplin positif di sekolah supaya ada perubahan positif yang ada di sekolah Pak terkait dengan keberadaan siswa. Contoh salah satunya apa sih yang sekarang mau dikembangkan, mau dibuat? Yang untuk di siswa pengimbasannya, pertama kita jalan di siswa itu terkait dengan proses pembelajaran di kelas, yang sebelum proses pembelajaran itu jalan, kita membuat suatu keyakinan atau kesepakatan kelas dengan siswa. Jika siswa telah melanggar kesepakatan itu, maka selaku guru mata pelajaran atau bersama dengan wali kelas untuk dapat memberikan pembinaan kepada siswa yang melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan kelas yang telah dibuat. Kesepakatan kelas. Iya, Pak. Mungkin saja kesepakatan, artinya dalam hal ini bukan saja guru penggerak, mungkin ya Anda sebagai guru penggerak di sini bisa saja terjadi kesepakatan itu menjadi satu bahan untuk sekolah, bukan saja untuk ya sekedar Anda sebagai guru penggerak, tapi sebagai satu kesepakatan sekolah, kesepakatan lembaga. Nah, bahwa
semua yang kita lakukan itu harus sepakat bahwa yang kita lakukan ini itu untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Ya, Pak. Saya kira begitu. Jadi bukan saja pada saat Anda melakukan praktek ini hanya untuk diri sendiri, hanya untuk guru penggerak, tapi setidaknya diimbaskan untuk semua guru. Iya, betul, Pak. Saya kira begitu. Ya. Jadi memang Jadi kesepakatan kita melakukan pengimbasan kepada guru lain yang ada di sekolah ini, terkait bagaimana supaya kita menerapkan budaya positif, lebih menekankan kepada disiplin positif yang kita harus lakukan di sekolah. Ya, oke. Barangkali ya kita bisa lihat dari mungkin mengambil sampel-sampel yang memang benar-benar bisa dijadikan sebagai satu acuan, ya, satu acuan bahwa keadaan kita seperti ini, ya, keadaan kita seperti ini, siswa kita seperti ini. Nah, itu menjadi gambaran supaya dari acuan itu kita bisa mengambil satu titik poin bahwa ini yang kita harus lakukan, ini yang kita harus lakukan. Saya kira seperti itu. Ya. Ya. Ya, barangkali demikian, Pak. Ya, terima kasih. Kita sampaikan kepada Pak. Oke, Terima baik. kasih, Pak, atas penjelasannya terkait dengan apa langkah yang kita mau ambil. Pertama untuk ini tugas kami sebagai CGP. Terima kasih, Pak, atas penjelasan yang diberikan kepada saya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Yang saya bawakan itu adalah budaya positif yang kita harus tanamkan di sekolah. Budaya positif itu ada beberapa aspek. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga retribusi. Beberapa hal ini yang memang harus kita pahami selaku para pendidik, terutama kepala sekolah, untuk menerapkan disiplin positif di sekolah. Maka aspek-aspek ini yang harus kita pahami. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak, mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal. Jadi kebijakan universal itu misalnya seperti kasih sayang, saling menghormati, kemudian saling berkolaborasi antara guru dengan guru dan guru dengan siswa. Itu penting sekali. Karena untuk mengembangkan pendidikan di sekolah, kolaborasi sangat penting. Kolaborasi sangat penting. Jadi tidak ada lagi yang namanya ada guru senior, ada junior, saya ada. Kalau sistem itu masih ada, maka perkembangan kemudian pendidikan di sekolah saya akan pernah maju. Jadi sistem itu kata berubah dengan saling berkolaborasi, bagaimana supaya pendidikan di sekolah itu bisa berubah. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri dengan disiplin diri. Siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau imbalan yang kita berikan. Motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi eksternalnya itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ada dua ya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau yang motivasi eksternal akan jalankan ini yang saja sementara, ya, dia tidak akan berpengaruh terhadap keberadaan siswa atau karakter siswa yang ada di sekolah. Jadi yang kita tanamkan adalah motivasi internal. Jadi motivasi internal itu menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang kita tanamkan adalah motivasi internalnya. Kalau eksternal ini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya begitu kan? Jadi ketika misalnya diberi tugas, pasti guru memberikan. Jadi memang dalam proses pendidikan yang dicanangkan oleh Kajian Dewantara itu, jadi pendidikan itu bukan menuntun, tapi menuntun. Kalau menuntun berarti itu kita guru sifatnya seperti ada penekanan. Tapi kalau menuntun itu berarti proses pendidikan berupa mendidik anak supaya mereka itu bisa berubah. Jadi memang filosofi dari PHD itu pendidikan itu harus berpihak pada murid. Artinya memang kalau kita mau terapkan di sini memang susah juga karena persoalan mungkin pengaruh jaringan, kemudian fasilitas lain Pak mungkin belum mendukung.
Karena kalau berpegang kepada murid, berarti ketua guru sebagai fasilitator saja. Ketua hanya memantau, jadi siswa itu yang akan menggali sendiri materinya. Kalau itu memang dalam kurikulum merdeka seperti itu. Jadi kurikulum merdeka ketua guru itu saya lagi banyak ceramah, kurangi ceramah. Jadi siswa itu menggali materi sendiri. Ya, menggali materi sendiri berdasarkan tujuan pembelajaran yang kita buat. Jadi kalau kita sedikit tujuan pembelajaran, siswa dapat misalnya di matematika, siswa dapat mengerjakan soal apa. Maka mereka harus bisa. Kalau saya bisa berarti nilainya kurang. Kalau tujuannya belum tercapai, berarti memang siswa tersebut itu belum tuntas. Ya selama ini yang kita lakukan lain, toh sudah itu tetap nilainya bagus. Kalau dalam kurikulum merdeka itu berubah. Karena dalam kurikulum merdeka itu pengetahuan dan keterampilan yang dinilai. Itu tidak dinilai. Ulangan harian, itu tugas itu yang dinilai. Yang dinilai itu ada penilaian formatif dan sumatif. Sumatif itu penilaian akhir semester yang kata nilai. Saya ulangan akhir semester itu yang kata nilai saja. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah kata buat. Itu kalau kurikulum merdeka. Jadi memang sedikit ini. Bapak Ibu, posisi kontrol guru, penghukum membuat merasa bersalah teman, pemantau dan manajer. Dari kelima posisi kontrol ini yang paling penting adalah yang terakhir, yaitu sikap manajer. Nah, di sini posisi kontrol guru melakukan kerja sama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Ini posisi kontrol manajer yang harus guru miliki. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Nanti katanya di sini, keyakinan kelas. Memang selama ini kita juga pribadi selama jadi guru katanya saya pernah terhadap ini. Jadi beda aturan kelas, aturan sekolah dengan keyakinan kelas beda. Aturan itu telah kita buat dan harus kita laksanakan. Kalau keyakinan kelas ini, saja dalam proses pembelajaran mulai, maka guru diwajibkan harus membuat kesepakatan kelas dulu atau keyakinan kelas. Itu penting. Misalnya di saat proses belajar boleh tinggal kelas, itu keyakinan kelas, kesepakatan antara guru dengan siswa. Boleh misalnya semua tertib yang telah dibuat sekolah kita bisa buatkan dalam keyakinan kelas. Boleh berbicara ketika guru sedang terangkan, itu keyakinan kelas kita buat. Jadi ketika ada siswa yang sengaja melanggar, maka kita harus pendekatannya bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Jadi diskusi antara guru dengan siswa untuk membuat keyakinan kelas. Lalu kemudian pertanyaan universal. Pertanyaan itu berarti kita membuat pertanyaan yang mudah dipahami oleh siswa. Ketika misalnya bertanya, misalnya ada yang berbicara yang diam, itu keyakinan kelas. Saya dilarang membawa HP, itu keyakinan kelas. Dan itu harus disepakati antara guru dengan siswa. Itu bukan aturan sekolah, itu keyakinan kelas yang disepakati oleh guru dengan siswa pada saat mau proses belajar mengajar jalan. Memang selama ini kita sudah pernah buat. Jadi dalam sistem guru penggerak, maka kita harus menerapkan ini. Harus ada keyakinan kelas. Jadi ketika saya melanggar, maka dia harus dibina. Saya tadi karena saya tinggalkan kelas ketika guru matematika sedang mengajar. Kita kan sudah punya keyakinan kelas, toh? Keyakinan apa? Beta disiplin saya, keyakinannya nilai disiplin yang beta langgar. Itu harus dibina. Maka kamu harus perbaiki sikap kamu. Dan kali semula ya. Karena sudah ada kesempatan kelas yang kita buat antara guru dengan siswa, antara mungkin wali kelas dengan siswanya, maka harus buat kesepakatan kelas. Itu beda dengan aturan sekolah. Ini kesepakatan kelas antara guru, baik guru mata pelajaran maupun wali kelas dengan anak walinya. Itu harus kita buat. Selama ini memang kita sudah terapkan. Ini sangat penting sekali. Jadi ketika dia melakukan pelanggaran, maka kita bisa berikan pembinaan. Misalnya ada guru lain masuk, lalu guru itu mengadu kepada wali kelas, beta dimasuk siswa ini dia keluar. Tentang alasannya apa? Maka wali kelas berhak untuk panggil dia. Sekarang dia keluar, kita kan sudah buat kesepakatan kelas. Maka wali kelas wajib untuk melakukan pembinaan terhadap siswa tersebut. Kita harus buat karena sudah ada kesepakatan kelas antara kita
kita dengan siswa. Kemudian ketika ada pelanggaran, fungsi kontrol, maaf. Ketika ada pelanggaran maka 3 langkah yang harus kita lakukan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Artinya kita juga harus ketika melakukan misalnya pembinaan, teguran, kita harus memahami identitas daripada itu tersebut. Jadi masalah sosialnya, masalah psikologisnya, kita harus pahami itu dulu. Kenapa sih sering terlambat? Ini masalah identitas yang kita harus pahami. Mungkin ada persoalan keluarga di rumah mungkin dihadapi sehingga dia terlambat. Maka ini langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, kita harus pahami dulu kondisi anak sebelum kita memberikan hukuman. Ya, tapi memang dalam sistem guru merdeka maupun guru penggerak itu memang hukuman dihindari. Hukuman itu harus dihindari karena memang itu bertolak belakang dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ya, jadi ketika dia melakukan tindakan yang salah, ya pastinya kita tahu kenapa saya bikin begitu. Ini memvalidasi sikap dan perilaku daripada siswa tersebut. Saya bisa perokok dan sebagainya, maka itu harus dilakukan tindakan lebih lanjut. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Anak-anak siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Terakhir kita menanyakan keyakinan kelas. Misalnya dia terlambat sekolah atau sering bolos, maka ada keyakinan kelas yang tadi kita buat. Oh, kamu melanggar seperti ini, maka itu harus diberikan pembinaan. Itu mengenai budaya positif yang harus ditanamkan di sekolah. Ya, jadi disiplin dengan disiplin positif beda. Kalau disiplin berarti kita buat aturan. Kalau disiplin positif itu berarti aturan lain yang kita sepakati bersama dengan siswa terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang siswa lakukan. Itu beberapa hal terkait dengan budaya positif di sekolah. Di sini beta akan tambahkan sedikit. Maaf ya, Bapak Ibu. Ya, ini budaya positif kaitannya dengan filosofi KHD, nilai dari guru penggerak dan visi guru penggerak. Yaitu dengan menjalankan disiplin positif di sekolah, maka akan mempermudah dan tercapainya pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun tumbuh kekuatan kodrat yang ada pada murid. Jadi memang kita harus memahami kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh anak-anak. Jadi kalau kodrat alam itu berarti dia punya kemampuan juga. Ya, karena anak-anak punya kemampuan yang berbeda, Pak. Iya toh? Jadi itu kodrat alam. Kata memang saya bisa paksakan. Karena guru namanya menuntun, guru itu diibaratkan petani, siswa diibaratkan dia padi. Jadi petani itu ketika menanam padi maka dia harus merawat. Dan kodratnya daripada anak, misalnya kalau padi kodratnya ya padi, tapi bisa berubah jadi jagung. Itu kodrat. Jadi memang kodrat anak itu bisa paksakan untuk dia kita rubah dia punya kodrat. Itu memang sudah kodrat alam. Karakternya memang sudah begitu. Jadi kita hanya bisa menuntun mereka, memberikan kepemimpinan kepada mereka supaya barangkali mereka bisa berubah. Karena memang pengalaman ada teman guru saya, itu senior memang, namanya Nasaraji Karpesina, tua guru SMA 2 Maluku Tengah, sekarang jadi 19. Itu guru yang paling jahat. Jadi ketika masih di posisi status, tapi dengan mengikuti guru penggerak, sekarang itu yang paling baik. Jadi itu sebenarnya ibu harus berubah. Karena memang di guru penggerak itu dituntut bahwa pendidikan itu harus betul berpihak kepada murid. Dan kita memikirkan tentang kodrat alam dan kodrat zaman daripada siswa tersebut. Jadi keberpihakan pendidikan itu betul-betul harus kepada murid. Murid dan untuk murid, bukan siapa-siapa. Dan memang kadang-kadang bertolak belakang dengan apa yang kita rasakan di sekarang, Pak. Memang bertolak belakang. Apalagi kondisi di sini kita dengar cukup mirip juga, karena karakter siswanya juga sama. Aku kalau itulah fakta atau kondisi yang memang kita hadapi. Ya itulah kata tugas guru yang memang kita harus hadapi. Baik Bapak Ibu, kita lulus pembelajaran, maka kita harus membuat yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas.
Yang pertama apa yang harus kita sepakati? Biasanya selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan proses belajar. Berarti yang pertama adalah berdoa sebelum ya, sebelum dan sesudah. PBM saja. PBM. Ya, ini wajib kita lakukan ya. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran maka harus diawali dengan doa. Demikian juga ketika kita melakukan proses pembelajaran maka juga diawali dengan doa. Materi yang kita dapatkan betul-betul itu bertanam di dalam pemikiran kita. Yang kedua adalah apa yang ada di lintas pikiran kalian? Disiplin. Betul, disiplin ya. Untuk disiplin ini masih konteksnya masih luas. Disiplin dalam apa dulu ya? Ya, kalau Bapak Guru punya, kita harus menanamkan namanya budaya 5S. Budaya 5S. Apa itu? Yang pertama senyum. Ya. Senyum. Kemudian sopan. Apa lagi? Habis sopan? Ucapkan salam. Selamat pagi, selamat siang ya. Salam saja. Apa lagi? Sapa. Sapa saja. Dan habis sapa dan santun. Ya, ini harus sikap karakter ini harus dimiliki oleh setiap siswa. Ya, harus menanamkan budaya 5S. Senyum, sopan, salam, sapa dan santun. Ada lagi? Kesepakatan yang ketiga. Menjaga kebersihan kelas. Ya, menjaga kebersihan kelas. Menjaga menjaga kebersihan kelas. Ya, sudah 3 kan? Sudah 3 yang kita harus sepakati. Jadi dalam setiap pembelajaran maka keyakinan kelas ini harus kita jalankan. Oke? Iya, Pak. Ini secara kita hanya sebutkan saja, tapi pelaksanaannya sengaja. Yang Bapak Guru harapkan kesepakatan yang telah kita buat bersama, maka dalam proses pembelajaran selanjutnya maka ini menjadi acuan pegangan kita untuk kita harus jalankan. Yang keempat, memang ada beberapa kesepakatan yang harus disepakati. Yang keempat, hadir ke sekolah. Tepat waktu. Jelas yang pertama tadi? Iya, Pak. Hadir ke sekolah. Sekolah tepat waktu. Apa lagi? Habis dari sekolah tepat waktu, apa lagi? Mengerjakan tugas tepat waktu. Tepat waktu lagi ya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Tepat waktu. Sudah 5 ya? Iya, Pak. Keenam, kita tambah satu lagi. Biasanya kalau saling menghargai, menghormati biasanya disebut dengan peduli antar sesama. Ya, peduli antar sesama. Peduli antar sesama dan saling menghormati. Ya. Iya, Pak. Dan ya, jadi peduli ini kan ketika ada semuanya yang tadi mungkin kata sebelumnya ya. Iya, Pak.
dalam setiap proses pembelajaran di kelas. Ya? Iya. Baik, terima kasih untuk sementara seperti itu feedback kita, dan selanjutnya kita akan berada dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Kesimpulan. Budaya positif adalah disiplin baik yang harus diterapkan agar membiasakan kebiasaan baik yang sudah ada, di mana hal ini akan menjadi suatu kebiasaan yang dapat menumbuhkan karakter Pancasila pada peserta didik dan juga pendidik agar mampu membersihkan dirinya sebagai pengajar yang berkarakter Pancasila. Demikian hasil presentasi pada video kali ini terkait dengan hasil nyata pada budaya positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.